أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Pertama-tama sebagai awal kata dan merupakan kewajiban bagi kita semua, yaitu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesehatan serta kemampuan dan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dari zaman onta menuju zaman Toyota. حضرة الحبائب السحائب والعلماء النجائب والأساتذة الأطايب والإخوان الأقارب والأجانب، أخص بالذكر والتعظيم أولا صاحب الفضيلة والسعادة مدير المعهد المبارك مفتاح العلوم الذين سمعناهم وأطعناهم، ويليه أيضا الأستاذ جواهر، ويليه أيضا الأستاذ محمد طهري، ويليه أيضا الأستاذ محمد Hasan, dan seluruh dewan juri juga panitia perlombaan, tidak luput pula kepada para santriwan yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Obat Hati. Ada sebuah salawat dengan syikirnya yang berkata bahwa obat hati itu ada 5, sedangkan menurut saya obat hati itu ada 6. Apa saja yang 6? Yang pertama, membaca Quran dan maknanya. Kenapa demikian? Mengapa harus membaca Al-Quran? Saya gabungkan dengan penjelasan yang poin yang kedua. Adapun poin yang kedua, yaitu sholat. Mengapa harus sholat? Ada sebuah cerita dari seorang Habib, begini ceritanya. Pada suatu ketika ada seorang orang awam bertanya kepada seorang orang yang soleh. Dia berkata, "Mengapa, hai orang alim, mengapa engkau tidak pernah sedih, tidak pernah murung?" Apa kata si orang alim? "Bagaimana aku bisa sedih dan bisa murung jikalau aku bisa berbicara kepada Allah dan aku bisa diajak bicara oleh Allah?" Yang dimaksud bicara kepada Allah ialah ketika, apa kata si orang alim? Ketika saya sholat, saya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bermunajat kepada Allah, saya berbicara kepada Allah, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika saya ingin diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, kata-kata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lanjut si orang alim, bagaimana saya bisa murung dan saya sedih jika saya bisa berbicara kepada Allah dan bisa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun poin yang ketiga, yaitu berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Karena jika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah ketika kita ada masalah,
Orang soleh ini akan memberikan kita nasihat sehingga membuat kita menjadi lebih semangat dalam menghadapi sulitnya hidup. Poin yang keempat yaitu berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Sebagaimana yang kita ketahui, puasa itu melatih kita dalam kesabaran dan juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan kita yaitu dengan melakukan ibadah dan yang lain-lain. Yang kelima, zikir sebanyak-banyaknya. Mengapa harus demikian? Karena kalau zikir kita ucapkan dikala beribadah, semuanya berhubungan pada poin-poin di atas. Dan adapun poin yang keenam atau yang terakhir yang dapat saya sampaikan, ada sebuah makalah yang berkata, rawahul qalbi liqa'al muhibbi. Adapun obat hati yaitu bertemu sang kekasih. Bertemu sang kekasih di sini menjelaskan yaitu menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang Anda pikirkan, sebuah kontak yang ada di WA dan Anda arsipkan supaya tidak ketahuan oleh orang tua Anda. Ada sebuah pantun yang berkata, Pak Ahmad membuat getahnya disimpan di dalam kali. Apabila ada kata-kata atau tutur kata saya yang salah, mohon jangan sampean sekalian masukkan ke dalam hati. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.